Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Aurora dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang bab 1 tentang metodologi memahami Islam. A. Pendahuluan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi adalah ilmu tentang uraian atau uraian tentang metode. Dalam arti lain, metode adalah cara untuk melakukan sesuatu. Dijelaskan juga dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-15 sampai 16 yang memiliki arti, "Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian Rasul kami, menjelaskan kepada kalian banyak dari isi Alkitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus." B. Beberapa contoh kekeliruan dalam Islam. Yang pertama dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 193 yang memiliki arti, "Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu, maka tidak ada permusuhan lagi, kecuali terhadap orang-orang yang zalim." Ayat sebelumnya juga menjelaskan di surah Al-Baqarah ke ayat 190 ayat ke-190 yang memiliki arti, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Yang kedua dijelaskan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-17 yang memiliki arti, "Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya." C. Beberapa metode memahami Islam. Ada dua faktor memahami agama. Yang pertama, seberapa mendalam para ahli memahami agama. Yang kedua, seberapa terampil mereka menyajikan agama yang dipahaminya kepada masyarakat luas. Pemahaman agama yang sepotong-sepotong dan tidak lengkap dapat mengakibatkan kekeliruan. Satu, metode kajian sumber-sumber pokok Islam. A. Memahami Islam dari terjemahan. Yang pertama, perbaiki niat untuk memahami Islam dengan benar dan tulus. Kedua, kosongan pikiran dari mendahului atau menyangkal ayat agar pengajian yang Anda lakukan bukan untuk mencari pembenaran atas pikiran yang sudah ada sebelumnya. Ketiga, persiapkan diri dan pikiran untuk menerima apapun yang ada dalam Al-Quran. Keempat, banyaklah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pemahaman kita harus dibatasi. Keenam, membandingkan terjemahan satu dengan terjemahan yang lain. Ketujuh, harus memiliki guru yang memiliki kemampuan berbahasa Arab. Yang kedelapan, apabila Anda sudah mentakutkan guru Anda, maka Anda tidak akan mau mendengar sekalipun yang menentang atau berseberangan dengan pikiran Anda padahal ayat Al-Quran yang sangat jelas maknanya.
B. Memahami Islam dari sumber pokoknya melalui bahasa aslinya. 1. Menguasai bahasa Arab dengan berbagai macam kajiannya sampai masalah-masalah yang berkaitan dengan uslub dan gaya bahasanya. Yang kedua, menguasai ulumul Al-Quran lainnya yang berhubungan langsung dengan Al-Quran. Yang ketiga, memahami ilmu-ilmu bantu. Yang keempat, membaca tafsir-tafsir yang ada. 2. Metode penafsiran yang telah dikembangkan oleh para ulama ahli. A. Metode tafsir tahlili, yaitu mengkaji ayat dengan detail. B. Metode tafsir ijmali, yaitu menjelaskan secara global. C. Metode tafsir muqarran, yaitu membandingkan dengan mufasir terdahulu. D. Metode tafsir ma'udhu'i, yaitu memahami secara komprehensif mengenai masalah atau tema tertentu. Ketiga, yaitu metode memahami Islam menurut versi Deepak. Metode ini mencakup A. Metode diakronis atau sosiohistoris, yaitu yang merupakan metode belajar Islam yang menonjolkan aspek sejarah dengan melihat suatu kenyataan yang mempunyai hubungan dengan waktu, tempat, lingkungan di mana kepercayaan budaya itu muncul. B. Metode sinkronis analitik. Metode memahami Islam yang memberikan kemampuan analisis teoritik yang menekankan telaah kritik dan aplikatif praktis. C. Metode problem solving, yaitu metode yang mengajak pemeluknya untuk melatih menghadapi berbagai masalah dari cabang suatu ilmu pengetahuan dengan solusinya. D. Metode empiris, yaitu metode yang mempelajari Islam melalui proses realisasi, aktualisasi, dan internalisasi norma dan kaidah Islam dalam suatu interaksi sosial. E. Metode deduktif, yaitu menyusun kaidah-kaidah secara logis dan filosofis, dan kaidah tersebut diaplikasikan dalam menentukan masalah yang dihadapi. Metode ini berguna bagi istinbat hukum. Yang keempat ada metode tipologi, yaitu metode yang mengkaji agama Islam dengan cara membandingkan aspek agama Islam dengan aspek agama lain. Dalam konteks ini, ahli syariati mengembangkan metode khusus untuk mengkaji agama, yang bahkan dipakai untuk mengkaji sebuah agama. Metode tersebut memiliki dua ciri penting. Yang pertama, mengidentifikasi 5 aspek atau ciri agama. A. Tuhan, atau Tuhan dari masing-masing agama, yakni yang dijadikan objek penyembahan oleh para penganutnya. B. Rasul atau Nabi dari masing-masing agama, yaitu orang yang memproklamasikan dirinya sebagai penyampai agama. C. Kitab suci dari masing-masing agama, yaitu dasar dan sumber hukum yang dinyatakan oleh agama itu. D. Situasi kemunculan Nabi dari tiap-tiap agama dan kelompok manusia yang diserunya, karena pesan dari tiap nabi berbeda-beda. D. Individu-individu pilihan yang dilahirkan setiap agama, yaitu figur-figur yang telah dididiknya dan kemudian dipersembahkan kepada masyarakat dan sejarah. Yang kedua yaitu membandingkan kelima aspek tersebut dengan aspek yang sama dalam agama lain. Dalam hal agama Islam, syariati mengoperasionalkan metode tipologi ke dalam 5 langkah berikut. A. Menjelaskan tipe, konsep, keistimewaan dan ciri-ciri Allah di dalam Islam dengan mengacu kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dan ucapan para ulama besar. B. Menelaah kitab suci. C. Menelaah kepribadian Nabi dalam dimensi-dimensi kemanusiaan dan kenabiannya. D. Memeriksa situasi kedatangan Rasul. Apakah ia mempersiapkan dirinya untuk kelak menjadi Rasul? E. Mengkaji kepribadian individu-individu pilihan yang dilahirkan oleh setiap agama. Saya rasa
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.